Baiklah, di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik yang berjudul I Am Fated Flying. Sebelum masuk cerita utamanya, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke cerita utamanya. Gu Changge memiliki banyak harapan untuk Heming. Sejak zaman kuno, ada banyak keajaiban kayu bekas yang berubah menjadi jenius. Jika kayu limbah yang dikenal sebagai Heming telah dinyalakan menjadi nyala api, bukankah itu luar biasa? Tentu saja ada prasyarat, seperti tidak bertemu penjahat seperti dia. Kemudian lagi, bahkan jika Heming gagal, itu tidak akan mempengaruhi Gu Changge sedikit pun. Berdengung. Setelah itu, dia menghadapi Heming yang sedang berlutut di sana, dan tiba-tiba riak muncul di depan matanya. Heming, yang berada di tengah-tengah kegembiraan, tiba-tiba menjadi hitam seolah-olah dia sedang disingkirkan oleh kekuatan agung surga saat dia langsung didorong keluar dari ruang ini. Saat berikutnya, sosoknya kembali ke kamar pribadi itu. Setelah melihat pemandangan yang akrab ini, dia melihat tangannya yang gemetar. Ini seperti mimpi. Itu hanya sesaat, tapi rasanya seperti selamanya. Sepasang sayap hitam di belakang Heming mau tidak mau mengepak. Begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Cukup metode yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Hanya tingkat keberadaan apa yang merupakan makhluk tertinggi. Aku khawatir itu bahkan melampaui dewa sejati. Suara Heming bergetar saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Bahkan dia tidak tahu. Di matanya, dia melihat cahaya perak kecil berbentuk garis yang perlahan menghilang. Teknik pengingitan abadi tampaknya merupakan teknik abadi yang disiapkan khusus untukku oleh Yang Maha Tinggi. Siapa tahu, aku memiliki bakat kultivasi yang biasa-biasa saja. Sepertinya, teknik kultivasi yang dapat mengabaikan bakat kultivasi. Selama aku membiarkan orang lain berhasil mempelajari bagian pengikatan, aku dapat memiliki sebagian dari bakat orang itu. Dan aku bahkan dapat membagikan hasil kultivasi orang itu. Itu luar biasa. Ini terlalu menantang surga. Suara Heming sedikit bergetar saat matanya melebar. Dia dengan hati-hati mempelajari aspek kuat dari teknik pengikatan abadi lagi. Dan seluruh tubuhnya beserta jiwanya bergetar sekali lagi. Betapa menakutkannya teknik menentang surga ini. Jika berita ini menyebar, pasti akan ada konsekuensi yang mengerikan dan tak terbayangkan. Heming percaya bahwa hanya Yang Maha Tinggi yang dapat memberikan teknik menentang surga semacam ini kepada orang-orang yang beriman. Saat dia memikirkan hal ini, Heming ketakutan karena punggungnya terasa dingin. Pengetahuannya yang sudah lama tentang kultivasi berubah dengan efek dari teknik ini. Jika aku memiliki teknik menentang surga sebelumnya, aku tidak akan khawatir berada di alam raja yang diunggulkan seumur hidupku. Untungnya, setelah menarik napas dalam beberapa kali, Heming akhirnya tenang. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa tidak akan pernah mengekspos teknik pengikatan abadi kepada orang luar. Untungnya, bagian pengikatan dari teknik pengikatan ABI tidak memiliki resiko mengungkap asalnya. Heming merasa lega dengan ini. Tapi, aku perlu memikirkan cara untuk mencobanya pada seseorang terlebih dahulu. Tidak ada kelainan pada bagian pengikatan teknik. Ini mirip dengan teknik kultivasi normal, tetapi sangat dalam dan mendalam. Heming mengerutkan kening, berpikir keras, berjalan mundar-mandir di ruangan yang elegan. Dia dengan cepat menargetkan beberapa pengikutnya, berencana untuk mencoba efek ini terlebih dahulu. Heming tidak memperhatikan sama sekali, tetapi kekosongan di belakangnya menjadi kabur saat tatapan yang sedikit main-main memerhatikannya. Kemudian, kehampaan di sini sedikit bergetar saat Gu Changge tidak melihat lagi. Dia pergi. Namun, dia telah menggunakan sedikit trik pada dharma yang diberikan kepada Heming. Jika dia mau, dia bisa melihat semuanya melalui mata Heming. Dia selalu suka memiliki tangan ekstra untuk membantunya melakukan sesuatu. Bahkan, jika tangan tersebut tidak berguna, itu tidak masalah. Bagaimanapun, ini tidak seperti ini akan menghalangi dia dengan cara apapun. Pada saat ini, Heming meninggalkan ruangan dengan gembira, menyapa orang-orang di resepsi di pavilion saat dia bersiap untuk kembali ke klan Black Heavenly Eagle. Nyatanya, tujuan utamanya tetaplah kakaknya, He Yan Yu. Dia sangat ambisius. Lagi pula, bakat kakaknya diakui sebagai yang terbaik di antara 5 klan besar dengan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Garis keturunan murninya sebanding dengan leluhurnya, sesuatu yang belum pernah terlihat di klan selama bertahun-tahun. Di antara klan abadi kuno, di benua abadi kuno, dia berada di daftar teratas. Basis kultivasi telah mencapai tahap tengah dari alam dewa palsu. Jika hasil dari teknik pengikatan abadi benar-benar menentang surga, maka
Aku harus membiarkan kakak mempelajarinya. Lagi pula, dia tidak akan menderita karenanya. Hemming tidak memiliki banyak kebencian terhadap kakaknya. Sejak dia masih kecil, dia selalu hidup di bawah aura dan kecemerlangan kakaknya, yang jenius. Dia hanya sia-sia, dan ini membuatnya sangat kesal pada awalnya. Dia sama sekali tidak mau mengakui bahwa dia adalah adik laki-lakinya. Baginya, ini bukanlah sesuatu yang beruntung dan membahagiakan. Sebaliknya, itu memalukan. Tapi sekarang, dia memiliki teknik pengikatan abadi. Dia yakin bahwa dia akan segera melampaui kakaknya, Hei Yan Yu. Lagi pula, ada Yang Maha Tinggi yang mendukungnya. Dia adalah seorang penganut setia dari Yang Maha Tinggi. Sebut nama asliku, dan kau akan memiliki hidup yang kekal. Saat memikirkan kalimat ini, hati Hemming dipenuhi dengan kegembiraan dan motivasi. Setelah itu, Gu Changge mengesampingkan rencananya untuk klan Black Heavenly Eagle untuk saat ini. Lagi pula, dia sudah meletakkan bidak catur dan mengatur semuanya dengan benar. Tidak perlu khawatir. Sekarang, aku bisa merasa nyaman dan menjadi orang jujur di belakang layar. Tidak perlu muncul dan berpartisipasi dalam segala hal. Bukankah lebih baik langsung memetik buah yang sudah masak? Tentu saja, Gu Changge tidak peduli dengan semua ini. Dibandingkan dengan klise keajaiban yang menantang surga yang dia buat untuk Hemming, dia lebih peduli tentang urusan Yiling. Gu Changge masih ingin tahu apa yang akan dilakukan putra surga yang dikasihi Yiling selanjutnya. Namun, dia harus menemukan kesempatan untuk memeras Destiny Point dari Yiling sebelum ini. Jika tidak, metode yang diatur untuk Chiling, keturunan dari klan Vermilion Bird, akan sia-sia. Adapun apakah metode-metode tersebut secara alami, mereka dimaksudkan untuk menciptakan gesekan. Hati manusia adalah yang paling mudah dikacaukan. Dalam hal ini, Gu Changge sudah lama akrab dengan prosesnya, cukup berpengalaman di dalamnya, seperti yang dikatakan Yu Mingkong. Perut Gu Changge penuh dengan air hitam yang tidak bisa dikeluarkan. Yiling menyinggung perasaannya tanpa mengetahui bahwa itu akan mengorbankan nyawanya. Sekarang, mungkin bagiku akan membuat kecelakaan bagi Yiling. Peran Yin Mei juga harus diselesaikan. Gu Changge menyipitkan matanya, berdengung, sosoknya berkedip. Pergi dari sini dan bergegas ke tujuannya. Reruntuhan ini sangat besar, kecuali kota di tengah. Yang lainnya hanyalah gunung dan reruntuhan. Selain itu, ada juga banyak gunung dan danau yang runtuh. Siapa yang tahu di mana dewa reinkarnasi kuno menyembunyikan apa yang disebut gua abadi. Gu Changge tidak berencana untuk mencarinya, juga tidak punya waktu untuk itu. Jauh lebih penting untuk memanfaatkan waktu ini untuk melewati lebih banyak makam leluhur dan menerobos ke alam suci sesegera mungkin. Setelah itu, Gu Changge mulai mencari reruntuhan di tempat berkumpulnya. Bahkan, dia menemukan lebih banyak makam yang tersembunyi di antara pegunungan yang tebal. Bagaimanapun, ini adalah tempat berkumpul yang telah berlangsung sejak periode abadi. Itu telah mengalami setidaknya beberapa zaman, rentang waktu yang sangat besar. Kekuatan beberapa mayat kuno sangat mencengangkan. Beberapa bahkan berada di alam kuasi supreme. Kuasi supreme dan supreme. Sebenarnya, kedua makhluk ini mungkin pernah secara kolektif disebut sebagai eksistensi tertinggi, tetapi ada perbedaan besar dalam esensi asal mereka. Di antara dua alam ini, ada jelas 9 tahapan. Ini karena alam kuasi supreme berbeda dari yang lain. Alih-alih dibagi menjadi 4 tahap masuk, tengah, akhir, dan puncak, malah dibagi menjadi 9 tahap. Hanya dengan melewati 9 tahap dari alam kuasi supreme, inilah seorang kultivator dapat benar-benar disebut sebagai maha sejati. Pada saat itu, praktisi dapat benar-benar mengabaikan hidup dan mati dari segala usia dan hidup lebih dari 1 juta tahun, hampir abadi. Namun, seperti supreme-supreme kuno di alam bawah yang tubuhnya ditusuk dan dihancurkan oleh Ek Desolate Demon Helbert. Esensi dan keilahian dari tubuh ini telah lama hilang. Bahkan jika Gu Changge melahap origin esen dari tubuh ini, dia tidak akan mendapatkan banyak. Selain itu, beberapa mayat kuasi supreme cenderung mengalami perubahan abnormal, melahirkan segala macam hal aneh. Sebagai contoh, adalah normal untuk diselimuti aura yang tidak menyenangkan, dengan rambut mereka yang memerah. Sementara Gu Changge, Yiling, dan yang lainnya berjalan di sekitar reruntuhan, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Pusat benua abadi kuno juga dalam kekacauan karena intrusi generasi muda dari dunia luar. Di antara ras abadi kuno, klan Naga Sejati adalah keluarga kerajaan yang memproklamirkan diri mendominasi banyak ras abadi. Namun, gelar True Dragon
Mereka tidak benar seperti namanya. Mereka hanya bagian dari garis keturunan naga sejati, bukan keturunan naga sejati itu sendiri. Namun meski begitu, klan inti telah menjadi penguasa absolut dari benua abadi kuno, dan hanya beberapa klan yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, ledakan keras terdengar. Di barisan pegunungan yang sepi, gunung-gunung tiba-tiba mulai pecah dari yang ada di tengah. Energi mengerikan mengamuk saat cahaya ilahi melonjak. Beberapa makhluk dan binatang buas yang lewat telah bereaksi terlambat dan tertiup menjadi kabut darah. Dan kemudian, sosok muda yang tampan yang luar biasa menakutkan mengenakan jubah hijau muncul. Pada saat itu, dia sepertinya berdiri di langit. Di belakangnya, ada pemandangan yang menakjubkan dan dunia lain. 4 arah tampaknya layu. Bayangan emas naga sejati melayang di langit, keluar dari hutan belantara. Pria itu sendiri seperti naga sejati dalam daging. Dia memegang cahaya yang menakutkan di matanya yang tampaknya mengandung orbit bintang-bintang, dengan mudah mampu menghancurkan segalanya. 2 tanduk naga bersinar muncul di dahinya, ditutupi dengan sisik naga biru pucat, dan kekuatan mengerikan yang dapat mencapai langit, menembus ke alam hampaan. Hanya dengan melihatnya, hati dan jiwa seseorang akan retak dan berdebar. Selamat tuanku. Pada saat ini, sejumlah besar makhluk juga muncul di dekat pegunungan, memberi selamat padanya. Mereka hanya perempuan, semuanya mengungkapkan aura kuno dan tirani yang melonjak kemana-mana. Di antara para wanita muda ini, yang memiliki basis kultivasi terlemah adalah alam raja yang diberikan. Banyak dari mereka berada di tahap awal alam dewa palsu, dan beberapa bahkan berada di tahap tengah. Tentu saja, masih ada bagian terpenting yang harus dipertimbangkan. Dan itulah fakta bahwa mereka semua terlahir dengan penampilan yang begitu indah sehingga menyentuh hati yang melihatnya. Kerutan dan senyum mereka memiliki daya tarik yang sungguh memikat. Semuanya bangun. Longteng berkata dengan tenang. Cukup aneh mengingat rumor seputar sikapnya. Namun, mereka yang akrab dengannya tahu. Ini hanyalah tanda kepercayaan dirinya. Baginya, dunia bukanlah apa-apa, dan dia percaya tidak ada yang layak bahkan untuk tatapannya. Jika dia mengaku sebagai yang kedua, maka tidak ada yang berani mengaku sebagai yang pertama. Dikatakan bahwa gelar naga sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang, dan kekuatan serta bakat Longteng adalah buktinya. Saat ini, basis kultivasinya sudah berada di puncak alam dewa palsu, hampir siap untuk menyalakan api sejati dari naga sejati, dan mencapai alam dewa sejati. Basis kultivasinya saja sudah cukup untuk membuatnya begitu sombong, sehingga dia benar-benar percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memandangnya. Ini bahkan tidak mempertimbangkan kepemilikannya atas darah naga sejati berwarna pelangi. Banyak bakatnya yang kuat, kemampuan ilahi, dan sebagainya. Sejak lahir, apalagi kalah, dia bahkan tidak bisa menemukan musuh yang bisa memegang telapak tangannya. Oleh karena itu, banyak tetua naga yang menduga bahwa Longteng adalah reinkarnasi naga sejati. Namun, kemudian dikatakan bahwa selain kekuatan yang bakat, Longteng tidak berbeda dengan Supreme muda klan naga biasa dalam aspek lain. Sekarang, ras lain yang diketahui Longteng sudah mencapai 2 digit. Bagaimana dengan barang yang aku pesan? Longteng bertanya kepada para pengikutnya saat pergi dari sini. Dia terlahir tak terkalahkan, dan sekarang dia tidak tertarik pada apapun selain menemukan beberapa putri surga yang cantik. Jadi, ketika dia mendengar bahwa benua abadi kuno dengan dunia luar dibuka, dengan banyak pemimpin muda dari luar datang ke sini, Longteng memerintahkan agar mereka diturunkan. Dengan begitu, dia bisa mencari Supreme muda perempuan. Dunia itu indah, tapi itu tidak tega melepaskan wanita yang sama cantiknya. Tuanku, sesuai dengan instruksimu, kami telah menemukan banyak wanita cantik dari dunia luar. Ketika kata-kata itu diucapkan, para pengikut menjawab satu demi satu melalui jimat giok yang muncul di tangan mereka. Dengan setiap jimat giok, cahaya cemerlang mulai berubah menjadi wajah gadis cantik di langit. Longteng dengan santai menatap mereka dengan ekspresi tenang tanpa peduli pada dunia. Dia seperti seorang kaisar yang memilih antara 3.000 selir. Tentu saja, Longteng memang memiliki mentalitas seperti itu. Dengan kekuatan para pengikutnya, seharusnya tidak ada masalah untuk menang melawan Supreme muda dari dunia luar. Meskipun benua abadi kuno tertutup dari dunia luar, bukan berarti belum pernah dibuka sebelumnya. Tapi ini hasilnya setiap saat. Kekuatan para pemuda luar tidak sebaik mereka. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan antara lingkungan mereka dan aturan langit dan bumi. Periode abadi disebut periode abadi karena pada saat itu,
Dewa sejati terwujud dan membuat diri mereka dikenal di seluruh dunia. Aturan langit dan bumi saat itu sangat cocok untuk kultivasi. Kondisi ini dipertahankan di lingkungan benua abadi kuno. Karena alasan ini, generasi muda di dunia luar tidak sebaik mereka. Selain keunggulan jumlah orang luar, penduduk asli tidak peduli. Tuanku, kali ini aku telah menemukan wanita yang tak tertandingi untukmu. Dia memiliki wajah yang jarang ditemukan selama jutaan tahun. Pada saat ini, seorang wanita dengan wajah tersanjung melangkah maju dan melapor ke Longteng. Ini adalah wanita bertanduk naga yang memilih mundur setelah bertarung dengan Yu Mingkong. Dia menyimpan adegan pertempuran menggunakan batu pengambilan foto, di mana ada wajah Yu Mingkong. Ketika dia mendengar itu, Longteng menjadi sangat tertarik saat dia dengan ringan berkata, "Izinkan aku melihatnya." Berdengung. Ketika dia mendengar tanggapannya, wanita bertanggung naga itu bahkan lebih tersanjung saat kecemerlangan kabur muncul di jimat giok di tangannya. Makhluk-makhluk lainnya berbagi pandangan ingin tahu. Mereka berkumpul karena mereka juga ingin tahu siapa yang dimaksud wanita bertanduk naga ini, kenapa dia begitu percaya diri. Segera, sebuah gambar muncul di tengah, memperlihatkan seorang wanita tak tertandingi mengenai sutra hijau berkibar. Meskipun hanya sebagian kecil dari wajahnya yang cantik, yang bisa dilihat, itu sangat indah. Si cantik tak tertandingi dalam gaun berburu. Untuk sementara, semua orang di sini terdiam. Bahkan napas Lontong semakin cepat, rasa terkejut yang kuat di matanya. Sungguh wajah peri yang indah. Siapa wanita ini? Di mana dia? Tanya Lontong langsung, dengan senyum lebar di wajahnya. Niat wanita bertanduk naga untuk menyenangkan Longtong menghilang. Sekarang diganti dengan tujuan untuk menerima pujiannya saat dia menjawab. Aku dengan rendah hati menjawab, "Tuan, gadis ini bernama Yu Mingkong, orang luar yang menjadi kasar masa depan, dunia dinasti abadi. Dia juga memiliki tunangan dari keluarga Gu abadi kuno dari dunia luar. Dia juga pewaris istana abadi Dao Surgawi. Dia memiliki status yang luar biasa, dikenal sebagai dewa abadi sejati dan sangat kuat." Untuk mendapatkan pujian tuannya, dia secara alami bertanya tentang asal-usul Yu Mingkong. Dengan kekuatannya, jika dia mau, dia hanya perlu melangkap beberapa supri muda di dunia luar dan menanyakannya. Hanya saja, informasi yang dia tahu terbatas. Ya, jadi ada sewanita seperti itu di dunia ini. Sepertinya hal-hal berubah menjadi menarik. Ketika Lonteng mendengar ini, matanya berkobar. Dia tidak merasa cemas sama sekali, dan dia malah bersuka cita. Lagi pula, dia terlalu kuat, dan dia jarang memiliki kesempatan untuk bergerak. Kebetulan kali ini aku secara pribadi dapat mengambil tindakan untuk menangkap wanita cantik ini. Adapun tunangannya namanya terdengar seperti gertakan dengan kekuatanku. Apakah perlu untuk peduli? Jika dia ingin menghentikanku, aku bisa menamparnya sampai mati dengan telapak tangan. Sejak kau tiba di benua abadi kuno, statusmu di dunia luar tidak ada artinya bagiku, bertahan atau mati. Lontong tidak memperhatikan Gu Changge. Setelah itu, dia memimpin sekelompok pengikut ke area di mana supri muda dari luar berkumpul. Pada saat ini, seluruh benua sedang dalam kekacauan.